Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudaraku jamaah Jumu'ah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmah, taufik, hidayah, nikmah kepada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberi umur panjang, dikumpulkan di suatu tempat yang mulia, di bulan yang utama, di hari yang mulia, dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberi kita istiqamah dan memberi kita husnul khatimah. Saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bulan Sya'ban, bulan yang utama, walaupun bukan termasuk di antara 4 bulan yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan Ramadan bulan umatku. Bulan Sya'ban satu-satunya bulan yang dinisbatkan pada diri Rasulullah SAW, menunjukkan keutamaan bulan ini sebagaimana keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Pada bulan Sya'ban diturunkannya perintah berpuasa. Pada bulan Sya'ban diturunkannya perintah, yang mana perintah tersebut Allah dan para malaikatnya pun mengerjakan dan memberi contoh pada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pula diangkat derajat dengan setinggi-tingginya Rasulullah dan ahlul bait beliau dengan diturunkannya ayat, innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, atau dikenal dengan ayatul kisah, ayat selimut. Ketika akan diturunkannya ayat ini, Rasulullah memanggil ahlul bait beliau, ahlul baiti, ahlul baiti. Maka didatangkanlah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Zahra, dan kedua putra beliau, Sayyidina Hasan dan Husain. Maka beliau menyelimutkan satu selimut dengan kelima keluarga beliau. Beliau dan putri beliau Siti Fatimah, menantu beliau Sayyidina Ali, dan kedua cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain.
Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki menghilangkan dari kamu dosa-dosa, hai ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira. Dan Allah menghendaki mensucikan kamu sekalian dengan sesuci-sucinya. Saudaraku, jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam bulan Sya'ban pula ada satu malam. Malam penentuan takdir dalam satu tahun. Yaitu Lailatul Bara'ah. Malam yang penuh dengan rahmah dan ampunan dari Allah. Tepat pada malam 15 bulan Sya'ban. Yang telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Di malam itu Allah memandang hambanya dengan pandangan penuh rahmah dan maghfirah. Seluruh hambanya diampuni dan dirahmati. Tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka yang sangat sial? Yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Musyrik, orang yang berbuat syirik. Wa musahin, dan orang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya. Memutus silaturahim. Menimbulkan perpecahan. Saudaraku, jamaah Jumat yang berbahagia. Beberapa hari lagi kita akan menjumpai bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah, rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Kebesaran, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada orang yang mampu mengetahuinya. Merupakan salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Sebagaimana ditujukan dalam hadis beliau, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, latamannau sanata kullaha Ramadan." Seandainya kalian semua mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, anugerah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannau sanata kullaha, sungguh kalian pasti akan menginginkan, mengharap 1 tahun penuh dijadikan semuanya bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan didasari keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Dalam kesempatan ini tidak mungkin kami menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Namun yang akan kami sampaikan, dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang utama, senantiasalah mohon pada Allah untuk diberi panjang umur, agar kita sekalian bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang selalu kita baca sejak awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga menemui bulan suci Ramadan. Semoga kita sekalian dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisa menjumpai bulan suci Ramadan dan mampu melaksanakan ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Persiapan yang harus kita siapkan bukan hanya materi, fisik, namun ada yang lebih penting, yaitu persiapan mental spiritual. Di samping ilmu pengetahuan yang harus kita miliki, agar kita melaksanakan ibadah puasa sah secara hukum fikih, dan tidak sampai kita berpuasa namun sia-sia karena tidak ada ilmu di dalamnya. Kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi tidak memperoleh apa-apa dari hasil puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Yang perlu kita persiapkan berikutnya, perlu kita ketahui, berpuasa Ramadan adalah ibadah. Yang namanya ibadah semata-mata kita mampu melaksanakan bukan karena fisik kita kuat, bukan karena kita punya kemampuan, tapi semata-mata karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak sekali, bahkan mungkin nanti kita akan menyaksikan orang yang fisiknya kuat, usianya masih muda, tapi tidak mampu melaksanakan puasa. Sebaliknya, ada orang tua renta, fisiknya lemah, tapi mampu melaksanakan ibadah puasa karena semata-mata mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan, segeralah kita bertaubat pada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Mohon ampun pada Allah betapa banyak maksiat yang kita kerjakan, betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari bulan Rajab, setiap hari kita diajarkan oleh guru-guru kita dengan membaca istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, ada dosa-dosa yang tidak bisa hilang, tidak bisa dihapus hanya dengan istighfar, dengan ibadah, dengan wudu, salat dan lain sebagainya. Yaitu dosa kita kepada sesama manusia. Dosa tersebut Allah tidak akan memberikan ampun selagi yang bersangkutan tidak memberi maaf. Maka persiapan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita saling memaafkan. Kita mohon maaf, mohon ridha pada orang-orang sekitar kita, terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh kita. Ingat, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Maka di kesempatan khutbah ini, kami lebih menekankan pada hal ini. Segeralah kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Mohon doa restunya agar kita diberi kemampuan pertolongan oleh Allah, mampu melaksanakan ibadah Ramadan. Ingat, kita memiliki hutang nyawa, hutang jasa yang tidak akan mungkin kita mampu membayarnya. Siapakah orang yang sangat berjasa pada kita kalau bukan kedua orang tua kita? Pengorbannya tiada tara. Darahnya ada pada darah kita. Rambut daging tulang yang melekat pada diri kita adalah perjuangan kedua orang tua kita. Maka tidak pantas apabila kita sampai menyakiti hati beliau, baik lesan, sikap ataupun perbuatan. Termasuk di antara dosa yang sangat besar, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka kesempatan yang baik, mumpung kita masih diberi umur panjang, segeralah kita mohon maaf, mohon ampun kepada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup kedua orang tua kita, segeralah kalian bersimpuh, peluk mereka, mumpung mereka masih ada. Namun, apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, selama hidupnya kita belum mampu membahagiakan beliau, masih ada kesempatan.
Bahagiakan kedua orang tua kita dengan ketaatan kita, dengan kesolihan kita. Karena ingat, perbuatan kita yang kita kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum minal amwati. Fa in kana khairan istabshiru bih wa in kana ghairu dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyakum kama hadaitana." Sesungguhnya amal-amal kalian semua ditampakkan, diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian dan keluarga-keluarga kalian dari golongan keluarga dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Maka apabila amal kalian bagus, keluarga kita yang sudah meninggal dunia akan sangat berbahagia dengan kebagusan amal anak cucunya. Tapi apabila sebaliknya, perbuatannya tidak bagus, mereka menangis dan berdoa pada Allah, Allahumma la tumithum, ya Allah, jangan kau matikan anak cucuku, hatta tahdiyakum kama hadaitana, sehingga engkau berikan hidayah pada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Maka wahai saudaraku, jangan kau susahkan kedua orang tua kalian yang sudah meninggal dunia dengan perbuatan maksiat kalian semuanya. Saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara cara kita berbakti kepada orang tua, sambunglah silaturahim orang yang ada hubungannya dengan kedua orang tua kita. Min abaril birri ayyusala rajulu wudda abihi. Di antara amal bakti yang paling tinggi yaitu seseorang yang mau menyambung silaturahim pada orang-orang yang ada hubungan dengan orang tuanya. Saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita dengan sabda, dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah kalian semuanya, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman melihat amal-amal kalian semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.